Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Pratama M dengan NIM 2365017. Pada pertemuan ketiga ini saya akan mereview materi tentang latar belakang dan landasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Materi ini penting karena menjadi dasar bagaimana hukum mengatur aktivitas manusia di ruang digital. Dari definisinya itu sendiri, eh, hukum siber atau cyber law merupakan bidang hukum yang mengatur aktivitas relasi dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Walaupun disebut dunia maya, dampaknya sangat nyata. Misalnya dalam transaksi online, perlindungan data, hingga kejahatan digital. Selain disebut cyber law, hukum ini juga dikenal sebagai hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, atau hukum Mayantara. Ruang lingkup hukum siber sangat luas. Yang pertama adalah regulasi kegiatan digital seperti transaksi elektronik, kontrak digital, tanda tangan elektronik, dan sertifikat elektronik. Selain itu, hukum siber juga mengatur perlindungan hak, seperti hak kekayaan intelektual digital, hak cipta software, serta perlindungan data pribadi dan privasi pengguna internet. Hukum siber juga mengatur kejahatan digital atau cybercrime seperti hacking, penipuan online, penyebaran konten ilegal, dan carding atau pencurian kartu kredit. Selain aspek hukum dan kejahatan, terdapat juga aspek teknis dan keamanan sistem informasi, digital forensik, serta etika dan tata kelola internet, seperti regulasi konten dan pengaturan nama domain. Keamanan siber harus dilihat dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan hukum melalui regulasi, pendekatan teknologi melalui pengamanan sistem, dan pendekatan sosial serta etika melalui kesadaran masyarakat. Nah, mengapa disebut siber? Istilah siber tidak berarti sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, siber mengacu pada dunia digital yang dampaknya nyata, seperti aliran listrik. Meskipun tidak terlihat, tetapi efeknya bisa dirasakan. Sejarah hukum siber Indonesia. Sejarah hukum siber di Indonesia dibagi ke dalam beberapa era, mulai dari masa pra-regulasi, era transisi, era reformasi, era UU ITE, hingga era revisi UU ITE. Era pra-regulasi 1980 sampai 1998. Pada era pra-regulasi, teknologi komputer masih terbatas dan belum ada aturan khusus. Penanganan kejahatan komputer masih menggunakan KUHP dengan penafsiran yang luas. Pada era transisi reformasi 1998 sampai dengan 2008, penggunaan internet mulai berkembang pesat. Muncul regulasi pendahulu seperti UU Telekomunikasi dan UU Hak Cipta, namun masih memiliki banyak keterbatasan. Era UU ITE dari 2008 sampai 2016. Pada tahun 2008, lahirlah UU ITE sebagai payung hukum utama. Namun dalam praktiknya muncul kontroversi, terutama terkait pasal pencemaran nama baik yang dinilai multitafsir. Era revisi UU ITE dari 2016 sampai sekarang. Pada tahun 2016, nah, pada tahun 2016 dilakukan
Revisi UU ITE dengan tujuan memperjelas pasal-pasal multitafsir, membatasi penahanan, dan mendorong penyelesaian melalui keadilan restoratif. Perkembangan kelembagaan dalam penegakan hukum siber, Indonesia juga membentuk lembaga khusus seperti BSSN dan Direktorat Tindak Pidana Siber Polri. Kembangan regulasi komplementer. Selain UU ITE, terdapat regulasi pendukung seperti UU Perlindungan Data Pribadi serta peraturan pemerintah terkait sistem elektronik dan perdagangan digital. Perbandingan hukum internasional. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih dalam proses menyesuaikan diri dengan standar internasional, termasuk Budapest Convention. Rekomendasi PBB. PBB merekomendasikan agar hukum pidana siber digunakan sebagai upaya terakhir dan dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir, timeline, dan rezim hukum baru. Perkembangan ini menunjukkan lahirnya rezim hukum baru, yaitu hukum siber dan hukum telematika sebagai respon terhadap konvergensi teknologi. Kebutuhan UU ITE. UU ITE dibutuhkan untuk melindungi kepentingan nasional, menyesuaikan perubahan bentuk perbuatan hukum, dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Asas pemanfaatan teknologi informasi meliputi kepastian hukum, kehati-hatian, itikat baik, dan netralitas teknologi. Tujuan pemanfaatan TI, tujuan UU ITE adalah mencerdaskan bangsa, mengembangkan perekonomian digital, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan rasa aman dan keadilan. Studi kasus perbankan online. Sebagai contoh, perbankan online seperti mobile banking dan e-wallet kini memiliki dasar hukum yang jelas berkat UU ITE. Demikian review materi pertemuan ketiga yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami pentingnya UU ITE sebagai dasar hukum dan aktivitas digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.